Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi teman-teman semuanya di My Room di Ruang Rangga. Kali ini kita akan bahas satu film sebenarnya tentang zombie gitu ya, tentang bertahan hidup. Karena memang film ini tuh genrenya drama dan petualangan, adventure. Ya, filmnya film apa sih? Jadi malam ini kita pengen bahas, kasih sedikit gambaran gitu ya tentang film yang berjudul Life. Film Alive ini film Korea ya, yang disutradarai oleh Cho Il-yang. Ada yang kenal nggak teman-teman? Kalau ada yang kenal ya mungkin teman-teman memang udah lama gitu ya ngikutin film-film yang disutradarai oleh Cho Il-yang. Nah, film Alive ini ditulis langsung ya, diskenarioi ya oleh Cho Il-yang, dan penulis aslinya juga oleh Matt Naylor. Karena Matt Naylor ini dia yang menulis buku ya, menulis bukunya. Karena penulis bukunya ini judulnya itu adalah Alone kalau tidak salah ya. Ya, Alone. Nah, film ini ada yang menarik nih. Film ini juga dapat distributor filmnya oleh Lotte Entertainment. Sebenarnya ini tanggal rilisnya itu baru banget, baru 24 Juni 2020. Jadi masih terhitung sebulan berarti ya. Juni, Juli. Ya, kurang lebih sebulan lebih lah. Ya, masih baru banget ini filmnya. Hampir sama dengan film kedua dari lanjutan mungkin Peninsula ya, yang lanjutan dari Train to Busan, atau beda ya itu ya, belum nonton soalnya. Nah, durasi film Live ini 98 menit ya. Ini sih durasi yang pendek sih kalau menurut gue sendiri, ini durasinya pendek. Nah, tapi memang yang namanya kan ini film-film drama, film petualangan gitu ya, dan memang yang diangkat adalah tentang kisah seorang yang gamer gitu ya, seorang yang gaming banget gitu ya, pokoknya suka ngegaming lah. Nah, nanti dia ya memang scene di awalnya ini agak aneh gitu ya, nggak diceritain detail gimana tiba-tiba yang si pemeran utamanya itu ya kan, pemeran utamanya kalau nggak salah namanya Yo Ah In ya, John Woo. Nah, ini dia bangun tidur gitu ya, karena memang semalam suntuk, dia ya kerjaannya namanya gamer ya, pokoknya wah emang ditampilin banget gitu ya, ada laptop emang khusus gamer, terus semua perangkat-perangkatnya buat nge-YouTube juga bisa gitu ya. Memang dia mungkin profesinya seperti itu, dan dia tinggal di apartemen gitu. Nah, pas dia bangun pagi-pagi dia kaget gitu ya, kenapa nih pagi-pagi kok orang-orang kayaknya pada berisik banget gitu di luar dari apartemennya. Pas dia lihat gitu ya, dia belum sampai lihat keluar,
Dia lihat berita, wah hari ini ada kejadian ini. Ternyata pas dia lihat keluar, ternyata itu benar-benar banyak zombinya di luar. Jadi nggak tahu ya zombie ini karena apa gitu. Dan di berita cuma dikasih tahu ini ada wabah dan orang-orang diharapkan untuk stay at home. Ya kalau sekarang kita stay at home karena misalnya wabah corona. Nah ini wabahnya wabah apa ya, zombie gitu ya, karena banyak terinfeksi oleh virus apa gitu kan. Nah, sampai semua orang itu benar-benar apa ya, nggak ingat siapa dirinya, karena memang kalau kita lihat physically ya memang matanya berubah jadi putih gitu ya, nggak ada yang hitam-hitamnya lagi, tinggal yang putihnya aja. Dan memang semua struktur tubuhnya juga berubah gitu. Yang tadinya tegap gitu kan, kalau namanya manusia dia jadi bengkok-bengkok gitu. Jadi banyak bagian tubuh yang ototnya itu mengeras gitu, karena memang ya bisa jadi namanya virus gitu kan. Jadi mempertegang semua otot-otot yang ada di badan. Akhirnya ya kinerja otak pun gitu ya, memang awalnya kinerja otak itu jadi terus terpancing adrenalin gitu ya, dan semua tubuh ya jadi kaku gitu. Tapi hebatnya setiap film zombie Korea gitu ya, misalnya Asia lah, itu kebanyakan zombinya tuh larinya kenceng-kenceng. Coba itu pasti kenceng-kenceng, Train to Busan gitu ya, yang udah pernah lihat, wah itu kan dia termasuk film yang bagus ya. Itu pasti zombinya kenceng-kenceng larinya. Tapi bayangin deh kalau misalnya dibandingin sama zombie yang dari barat, beda banget. Mungkin kalau zombie di Korea itu terbiasa lari maraton gitu ya, atau lari sprint. Nah kalau ini kayaknya kalau di barat itu larinya pelan-pelan, malah nggak bisa lari gitu ya. Mungkin sebenarnya kalau kita lihat film zombie di luar negeri gitu ya, misalnya yang barat, kayaknya cepetan kita kalau kita lari tuh kayaknya kita bisa gitu. Tapi seakan-akan kalau kita lari ntar dimakan, padahal itu gampang banget. Kita tinggal pakai mobil ya, kalau secara kasarnya dilindes gitu ya, itu cepet gitu matinya. Tapi kalau zombinya kayak yang Asia gini kan, yang bisa diajakin lomba lari, ya itu sulit banget itu. Kita mau lari kemana dia udah larinya kenceng juga. Jadi kayak kejar-kejaran kita, lomba maraton atau lomba sprint itu kalau sama zombie yang dari Asia ini. Nah itulah ya. Jadi itu scene awalnya yang terlihat ya, si Yoo Ah-in itu atau John Woo ya, yang laki-laki itu, dia nanti bingung gitu mau harus kemana. Dan dia sebenarnya tuh anak mama banget gitu, anak mama. Ya iyalah anak mamanya, masa anak tetangganya kan, anak mama papa dia pastinya. Nah maksudnya dia tinggal di apartemen itu pun dia masih sebenarnya dia kayak ada penyesalan nantinya, kenapa kok nggak dekat sama orang tua gitu ya. Nantilah lihat aja filmnya sendiri. Nah film yang diperankan oleh Yoo Ah-in itu ya, atau John Woo tadi yang laki-laki, dan nanti dia akan ketemu seseorang gitu ya, namanya Yoo Bin, atau kalau nama aslinya Park Shin Hye ya, Park Shin Hye atau Park Shin Hye ya namanya. Ini agak sulit nih, soalnya belum familiar. Kalau gue sendiri sih belum bisa nyebutinnya. Mungkin teman-teman yang K-pop gitu ya, atau yang Korea banget, nah itu silahkan nanti kasih masukan juga ya, cara nyebutnya gimana sih gitu. Siapa tahu nanti kita bisa collab gitu untuk masuk di segmen review film-film yang genrenya ya sejenis lah gitu ya, pokoknya ada Asianya, Korea termasuk. Nah film ini itu bagus banget, angle-angle-nya gitu ya, sinematografinya tuh bagus banget kalau menurut gue. Soalnya memang benar-benar kita dimanjain dengan warna gambarnya ya, warna gambar, terus permainan kamera
walaupun alurnya itu, kalau misalnya kita lihat alurnya nggak sebanding dengan mungkin teman-teman ada yang pernah baca bukunya, itu nggak sebanding katanya sih gitu ya, dari komen-komennya itu nggak sebanding gitu. Jauh lah katanya, jauh, banyak beberapa adegan-adegan atau beberapa emang yang punchline-nya itu nggak ada di situ. Ya namanya film benar-benar mumet sih sebenarnya untuk menjadikan semua cerita itu ada di scene-scene itu gitu ya. Karena gue sendiri pernah gitu ya mensutradarai film, mendirect langsung film, wah ternyata banyak banget hal-hal yang wah ini kok sulit ya gitu ya untuk dimasukin ke scene atau dimasukin ke adegan-adegan. Mungkin itu juga yang menjadi pertimbangannya. Dan memang semua yang ada di film ini berbahasa Korea Selatan gitu ya, bahasanya Korea, kita bisa bilang seperti itu. Dan kalau translatornya sih translate-nya udah banyak, bisa bahasa apa aja, bisa bahasa Inggris, bisa bahasa Indonesia, udah tersedia. Nah, menariknya itu ya, sinematografinya bagus banget, kita dimanjain dengan warna gambar yang bagus, walaupun ya secara nanti teman-teman akan lihat sendiri lah alurnya gitu ya, alurnya seperti apa. Mungkin nanti teman-teman bisa aja yang ada yang wah enggak kok ini bagus banget, atau enggak ini biasa aja. Itu kan nanti sesuai selera ya, sesuai pengalaman kita juga saat nonton film seperti apa. Dan sebenarnya ada pesan gitu ya, pesan di film ini tuh bahwa kita tuh harus terus berjuang, bertahan hidup walaupun segala macam cobaan, segala macam ujian itu ada di sekitar kita. Karena ya namanya hidup itu kan tempatnya cobaan, tempatnya ujian, tempatnya segala urusan gitu ya. Pokoknya kita ngurusin apa aja, yang kita suka ataupun yang kita nggak suka. Nah ini sebenarnya juga ada motivasinya tuh teman-teman, karena memang nanti ada di scene akhir ya, di scene akhir siapa tadi, Pak Chung Yo siapa tadi namanya ya, Yoo Ah-in itu dia juga akan kayak bikin callback dengan apa yang dia lakukan gitu. Soalnya dia kayak ngevlog gitu juga nanti pas adegan-adegan di saat ketemu zombie dan sebagainya, itu nanti dia adalah ya. Nanti silakan teman-teman nonton aja, karena kalau gue sih rekomendasiin gitu ya untuk nonton. Dan ini filmnya masih fresh gitu ya, masih fresh banget. Dan kalau gue sendiri gitu ya, kalau gue sendiri akan ngasih nilai ya, kalau secara gambar gitu ya, gambar terus secara gambar, secara kamera gitu ya, itu nilainya 8,5. soalnya bagus banget beneran. Kalau secara skenario gue akan kasih nilainya 7,5. Kalau audionya juga keren banget ya, 8 gitu ya, 8,5 lah ya, boleh lah 8 aja, 8 ya. Dan ini tuh menurut gue tuh perlu ditonton sih, walaupun nanti banyak juga teman-teman yang udah pernah baca gitu ya, tuh nganggapnya itu beda jauh, tapi ya worth it lah untuk ditonton. Bagus ya. Ini pokoknya tentang zombie-zombian. Mungkin kalau teman-teman yang nggak suka zombie ya, kalau nontonnya jangan sendirian gitu ya. Tapi kalau yang memang demen gitu ya, suka sama film-film thriller nggak ya ini? Iya sih, ada adegan-adegan dimakannya soalnya ya, terus ada adegan wah gitulah, pokoknya
eh, filmnya bener-bener wah gitu ya, pokoknya kalau saat ketemu sama zombie gitu ya, ketemu sama, ya nanti silakan lah tonton aja pokoknya ya. Ini filmnya masih fresh banget ya, masih tahun 2020 nih guys, 24 Juni 2020 ya. Silakan nanti nonton aja filmnya Alive. Ini genrenya tadi drama dan adventure. Silahkan ditonton, dan kalau misalnya teman-teman punya penilaian yang lain, nah bisa di-sharing di ruang raga ini ya. Sekian dari gue, semoga hal ini bisa bermanfaat dan bisa menambah wawasan kita tentang film. Dan baik buruknya suatu film ya tergantung siapa yang nonton juga sebenarnya, bukan tergantung siapa yang bikin aja, tetapi tergantung siapa yang nonton ya, tergantung selera. Jadi ya nggak ada salahnya kita berbagi di ruang raga ini. Oke, see you again. Thank you for hearing, for for joining this room. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.